Jika subscribe nembus ke 1000k maka akan ada giveaway Diamond Ball 1000k bagi pemenang yang beruntung. Memang di babak regular season ya mereka belum berhasil untuk memenangkan matchnya. Tapi setidaknya mencolong 1 poin. Satu game aja. Dan ini jadi ajang balas dendam gak sih, Lim? Harusnya gitu sih. Iya. Tapi yang aku lihat juga perjalanan dari Onyx nggak mulus-mulus banget gitu kan 3-1. Dia menangin 3-1 dan dia kalah 3-1 juga. Dan ini dia line up dari Onyx Esports dan juga Aura Fire. Yes, masih dengan line up yang terkuat dari kedua belah tim. Tapi ini sangat amat menarik di mana Aura Fire. Mereka sudah bersiap tentunya setelah kemarin. Itu bertahan di babak lower bracket tuh nggak mudah. Apalagi mereka kan satu tim yang memulangkan alter ego terlebih dahulu. Iya, Ya kan? dan menurutku mereka tim yang kuat banget karena ketika mereka memulangkan Bigetron Alpha, 3-0. 3-0. Di hari pertama, hari kedua mereka main 5 game. Yes. 10 game semua kartu dikeluarkan. Dan berhasil kemarin 3-0 dan ini dia Aura Fire. Seperti yang kita sudah tahu tentunya. Sang Kapten Godiva, tentunya Lord of Fire. Kita tahu ini player veteran yang udah lama banget sebenarnya. Di MPL bahkan berseason-season dia masih setia stay. Dan dia bahkan menunjukkan dia adalah seorang kapten yang punya segala strategi yang matang. Bahkan bisa ngebawa timnya sampai di babak ini. Ya, dan juga dari Kadita yang selalu di ban ya. Jadi memang benar-benar kan itu. hero pool juga yang cukup luas dari Godiva, Matilda, most pick untuk dia sendiri dengan 7 kali pick, 42,9%. Damage yang diterima 5.300-an. Jadi benar-benar menjadi inisiator untuk tim Aura Fire main dari area rumput. Total asisnya 326. Wow. Banyak banget ya. Ini banyak banget sih. Ini berarti setiap tim fight-nya tuh selalu ada. Bismillah, bismillah dari Godiva. Dan mari kita sambut teman-teman semua. Ini dia Aura Fire. Masuk ke area tunnel Campbell High and Shoulder. Sama Legends buat para Legends. Mari kita sambut dengan Maria. Ini dia Aura Fire. Aura Fire. Wow, sang naga kali ini yang siap untuk membakar Raja Langit. Namun ya kita tahu ya, sempat bertemu di 2 leg sebelumnya regular season dan ini bukan skor yang bagus untuk Aura. That's right. Akankah kali ini menjadi sejarah baru atau akan terulang lagi seperti season kemarin? Aku berharap ada sejarah baru. Tapi menurutku Onyx Esports mereka adalah lawan yang kuat banget. Kuat banget, apalagi salah satu tim yang menurut aku mereka evaluasi cepet banget. Dan mereka tuh bisa dalam hanya mungkin ya hitungan 1 game aja, mereka langsung berubah lebih kuat. Dan ini dia tentunya lawan dari Sang Naga adalah Landak Kuning. Ada Onyx Esports yang kita tahu, Onyx menempati posisi pertama di babak regular season. Ya. Dan tentunya selain Godiva dari Onyx kita juga punya sang roamer yang luar biasa yaitu Kiboy. Oh, sama-sama Lord ya, Skylord Initiator. Dengan pool hero yang sebenarnya mirip juga, namun kalau dibilang dari playstyle-nya mungkin agak sedikit lebih luas kali ya. Dari keyboardnya atau dari dan kita tahu bagaimana dari dua pemain ini juga punya pool yang sama dengan Kaditanya. Yang rata-rata ini pasti bakal di respect ban untuk Kadita sendiri. Dan Iya. jangan lupakan Keyboy adalah inisiator yang mantap juga dengan Choudia yang tiba-tiba secara dadakan bisa mem-pick off lawannya. Kadita 3 kali pick, 100% win rate, remarkable hero. Aduh Kadita mungkin terjadi pada hari ini. Damage diterima juga 4.300, lebih banyak dibandingkan banyak dengan ya? Godiva. Dan juga total assist 203, lebih sedikit kali ini. Lebih sedikit tapi memberikan damage yang lebih banyak berarti impactful banget untuk tim fight-nya. Tapi Kiboy pernah bilang, sorry Aura, kita harus menangin game ini karena udah janjian sama Besti untuk main bareng sama Besti di Ever. Besti. Bestinya sudah menunggu dan ini dia tim Onyx yang sudah masuk tunnel camp kita yaitu by Head and Shoulder. Mari kita sambut dengan meriah. Ini dia Onyx Esports. Wow, wow, wow. Kita ngeliat ya, ini line up yang masih, aku bisa bilang meskipun ganti-ganti masih terkuat. Dan juga mungkin tadi asisnya kan udah terlalu banyak. Iya. Karena mereka ada 7 pemain. Nah itu dia, di regular season kita banyak banget melihat pasangan-pasangan di mid lane-nya dan roamernya. Tapi kalau di playoff, yang kemarin dari kemarin gue perhatiin ini mereka dengan strong line up-nya tidak ganti-ganti. Harusnya di game kali ini mereka lebih matang lagi dan lebih siap lagi. Wow, tentunya harus siap dong karena ini adalah nyawa terakhir yang menentukan siapa yang akan menuju ke babak M-Series dan bahkan men-secure slot di Grand Final bertemu dengan RRQ Hosti. Yes. Apakah akan ada Royal Derby lagi? Atau sejarah baru nih akan kita lihat? Kalau ada Royal Derby,
jilid 4. Ini udah berjilid-jilid ya. Iya. Di season ini ya maksudnya, belum hitung season yang kemarin. Dan para coach juga sudah saling tos. Mereka akan masuk ke belakang dari stage. Di belakang dari para anak didik mereka juga. Wow, ini Tajet dan juga Aldo ya. Tadi Sampai yang kos kita. iya, yang sudah memenangkan awarding juga tadi dari Aldo. Ini yang menunjukkan memang Onyx mereka konsisten di babak regular season. Bahkan sampai kemarin sebelum mereka turun ke babak lower bracket, itu menjadi apa ya, match yang cukup meyakinkan bahkan buat Onyx. Wow, oke, tim head to head by Head and Shoulders. 5 match terakhir dimenangkan oleh Onyx Esports dengan skor yang cukup tipis. KDA juga Onyx Esports pegang kendali dari Aura Fire. Dari D mereka yang harus diwaspadai karena mereka sering terpick off berarti. Dan untuk objektif rate, Onyx Esports mereka unggul di objektif dan juga untuk di turtle. Tapi Lordnya, dari kemarin kalau kita lihat, Fluffy bisa snatch Lord. High, retry-nya juga masih on point. Belum lagi dengan hero-hero tebal yang dimainkan oleh Aura Fire. Dan ini kita belum tahu lagi, unique hero siapa yang bakal dimainkan di jungle. Iya, secara match history mereka memang belum pernah menang sih dari Aura ya. Iya, tapi kalau aku ngeliat dari Aura ya, Heeh. di playoff mereka tuh lebih gimana ya, lebih lepas. Mereka bermain tuh lebih tenang. Lebih Karena dengan nyaman. hero-hero mereka yang kita tahu lah Aura ini yang kayak kemarin loh yang kita butuhin dengan strat barunya, itu dimunculin langsung di playoff. Iya. Ya, Dan bahkan dipaksakan untuk keluar kartu semua ya kok ya. Benar, dan mungkin tidak ada yang menyangka juga ada Grok bermain sebagai jungler. Dan keys to victory by Axe untuk Onyx Esports. Kairi mendapatkan hero nyaman, Beatrix Kadita yang bisa menjadi kunci. Disiplin untuk objektif dan wave minion management bersama harus mewaspadai rotasi side laner dari Aura. Oke. Ini memang yang perlu diperhatikan adalah Beatrix ya. Beatrix Akai. Beatrix Akai. Beatrix Akai. Ini Akai terutama. Paramis. Faramis dua-duanya di sini adalah user Faramis. Iya. Jujur nih di match kali ini nih, Kadita sama-sama user Kadita. Iya. Fanny Faramis. sama-sama user Fanny, Akai sama-sama user Akai. Ini bandnya bakal gimana jadinya ya? Kalau mereka nge-ban, karena mereka adalah user itu, ini agak unggul untuk Aura Fire gak sih? Karena Iya, lebih luas dari iya, sisi setuju. poolnya. Tapi keys to victory by Axe untuk Aura Fire. G-Strats yang harus diantisipasi dari Onyx Esports. Mengoptimalkan potensi playmaking dari Fluffy yang benar-benar luar biasa di 3 hari terakhir. Mendapatkan Kadita yang ini rebutan kalau Kaditanya. Dan harus berhati-hati dengan setup 4-1 dari Onyx. Betul Menarik, banget. menarik. Apalagi biasa kan dari Onyx memang mereka terkadang ngebawain strategi split push ya. Ya. Entah itu dari mungkin dari seorang Boots ya kan yang perlu diwaspadai juga, dan playstyle dari Boots itu sebenarnya mirip-mirip Fluffy, suka ngegunting-gunting. Iya, Iya, iya. Suka tapi motong. ini 4-1 yang dibawakan oleh Onyx. Mereka ini mainnya bersemuanya. Sempat kelihatan juga adanya Julian, Kadita, Grok. Ini jadi satu tim dan selalu bisa menabrak kiri kanan. Audience prediction by TikTok 55% berbanding 45%. Wow, ini tapi hanya prediksi, jadi tenang saja apapun bisa terjadi di Land of Dawn. Iya. Ngomongin soal draft nih ya, untuk Onyx dan juga Aura. Sebenarnya pengen tahu sih Om, Kadita di first pick itu semahal apa Om? Mahal kalau diberikan ke Aura. Mahal dibanding Kalau Onyx yang Aura. first pick gimana tiba-tiba? Kalau Onyx yang first pick mereka bisa lepas buat Kaditanya. Karena Wow. menurutku masih banyak yang lebih bisa dipayo juga Iya, sebagai sekarang first pick. Pakito bahkan Pakito jadi ada. prioritas. Grok ada, Iya, Fanny Kabuki Fanny juga. juga masih bisa. So kita bakal melihat seperti apa untuk drafting pace-nya untuk babak lower bracket final kita. Ini menjadi match yang penting banget karena siapapun nih yang mendapatkan poin di best of 5 series kita tentunya sudah akan mengamankan slot M4 dan juga babak grand final. Dibuang one-one-nya dan tidak akan ada Valentina. Kita belum melihat Kadita sejauh ini. Biasa Kadita tuh di band ketiga nih. Di band ketiga, betul. One juga, One-one. kemarin terlepas kemarin. Langsung jadi mimpi buruk. Betul. Langsung Wah, Kadita ban. kena. Tapi Kadita kena, respect Oke, ban-nya. Mungkin Tisa Fanny kali ya. Karena sama-sama user Fanny dan kalau nggak salah setiap lawannya Aura tuh selalu ban Fanny. Ben Fanny, oke. Tapi Fanny dari Kairi juga kemarin tumbang. Iya, tapi Iya. padahal aku merasa itu Fanny yang Dilepas. permainannya juga luar biasa. Grok mereka lebih takut sama Grok sih. Apalagi yang Grok ini yang menurut aku ya sekarang udah flex banget apalagi untuk Aura. Grok jungler pernah dibawakan juga sama seorang Hai. Dan di tangan Fluffy pun menyeramkan gitu loh. Mungkin Akai kali ya yang bakal Akai, jadi kah? perebutan ya. Dari keduanya ini perbedaan dari Akainya mungkin dari Onyx lebih sering dipakai sama Kairi. Sedangkan kalau di Aura itu flex banget. Apalagi yang Fluffy. paling sering tuh Fluffy dan dengan rivalnya. Kemarin sih Akai Fluffy main sendirian ya di depan. Udah nggak bareng sama teman-temannya dan ngebuang If berarti ngelepas Akai Fanny. bersama dengan Fanny. Fanny. Oke.
Ini langsung jadi pertanyaan buat kita, apakah memang bakal ada perubahan role yang dilakukan oleh Aura Fire? Di mana Kabuki yang bermain sebagai Fanny atau tetap diberikan ke Hai? Karena kalau tidak diambil pasti di pick Fanny. Fanny. Fanny Untuk first untuk pick-nya Kabuki kah? harusnya Kabuki sih. Karena yang kita lihat beberapa kali memang Kabuki yang menggunakan Fanny dengan performa yang bagus banget. Namun Akai yang lepas langsung diambil untuk mengganggu juga karena farming speed dari Akai juga harusnya lebih cepat sedikit lah ya. Daripada Fanny dan Beatrix. Hero nyaman dari cewek. Ya, atau bahkan hero nyaman untuk semua tim sekarang. Ketika ada Beatrix dengan Virusnya jadi 5 item, itu udah dalam banget dengan basic attack dia. Tapi di sini Beatrixnya bakal menjadi incaran dari Fanny. Harus ada teman juga, karena Beatrix beda dengan Brody. Yang kita tahu biasanya kan kalau marksman berhadapan dengan Fanny, Brody adalah picknya. Iya benar sih. Cuman ya kalau misalkan nih Kabuki yang pakai Fanny ya, full hero marksman dari Hike sendiri. Sebenarnya nggak terlalu luas juga atau tiba-tiba nih bisa aja gitu kan dengan hero-hero fighter mungkin. Yang kita tahu Aura bermain dengan dua fighternya non marksman dan performanya juga lumayan stabil. Bisa aja nih kali ini Hike yang di gold dan dia pakai fighter. Pakito dan juga Lilia masih menjadi pick yang cukup kuat untuk Aura ya. Sementara ini yang bisa dibilang kita ngelihat ini pasti bakal flex lah dari Pakitonya, bisa di tangan Fluffy, bisa juga di tangan seorang Hai. Tapi Ruby ya langsung diamankan sebagai counter dari Fanny juga. Ya, Fanny Pakito ini bakal kena banget di Ruby. Down run-nya, I'm Offended yang dibuka oleh Ruby juga bisa mengacaukan ritme dari Fanny dengan steel cable atau bahkan dari Pakito yang coba untuk melakukan jump. Jadi ini adalah pick yang sudah memang dipersiapkan oleh Onyx Esports ketika berhadapan dengan cukup banyak hero dash. Iya, betul. Benar-benar Ini ini bisa ditangkap ya. dia ngebuka Povius juga sebenarnya ya. Cuman tergantung sih kalau Ben Povius Povius. itu bisa aja dipakai sama Onyx bahkan tapi tergantung lagi nih strateginya masih masuk atau enggak. Karena jujur Pakitonya ini masih flex, masih bisa di gold ataupun di XP lane-nya nanti. Jadi potensi dari Povius menurut aku ini besar banget loh di second phase-nya. Iya, dan kalau nggak salah memang dari Onyx Esports waktu mereka main di area yang kedua, mereka ban itu Povius. Oke. Berarti mereka memang lebih mensecure biar damage dealer-nya ini gak gampang ketangkep. Benar, waktu mereka lawan Vegetarian Alpha, Iya, mereka ban Povius. mereka ban Povius. Dia ada Ruby, dia ada Akai juga, Beatrix juga punya dash. Ruby sih. Trigger Poviusnya itu banyak banget ya. Ruby sih yang memang selalu men-trigger Povius. Karena skill cooldown dia juga cepat. Bahkan gak cuma Povius doang ya, kena Lilia pun di sini mungkin Black Shoes-nya bisa aja dipaksa untuk digunakan terlebih dahulu. Tapi tidak akan ada Parsia sebagai salah satu high ground hero untuk Onyx. Mau main marksman sepertinya ya, karena Ben terhadap Parsia. Kalau seandainya memang Aura mau memakai dua fighter atau non marksman, harusnya Parsia nggak jadi masalah nggak sih Om? Karena Parsia yang bisa untuk menangani untuk range juga ya. Meng-outrange dari Federal Strike-nya dan semangat buat kameramen MPL 10. Wow, kameramen nih kali ini. Waduh, Kameramen loh sekarang loh. Iya. Wow, disemangatin ya Semangat. kameramennya. Masih ada besok soalnya. Oke, dan band terakhir dari Onyx, Ayang Sans. Ya, Waduh. berkedok support kameramen. Oke. Dan tidak akan ada Matilda karena kita tahu seberapa kuat combo Matilda Pakito. Iya, dan flicker gratis yang paling penting Iya. buat tim match dia. Penyelamatan gratis ya. Apalagi hero-hero fighter kan. Iya, yang jalan kaki masuk ke dalam, nggak punya akses buat keluar. Matilda adalah hero support yang terbaik. Oke, dan Aura mereka bisa ngebuang juga sebenarnya ke mungkin bagian dari area mid-nya. Karena ini masih respect dengan Sans juga. Atau mungkin lebih memprioritaskan dari seorang Keyboy. Chow mungkin? Chow Keyboy sih bisa aja. Masya. Masalahnya nih kalau Chow di pick sama Onyx ya, sumpah flex 5. Bisa Ini- di gold, bisa di ini- jungle, bisa di XP, bisa di semuanya. Ini yang nangkep Fanny-nya banyak. Ada 3, ada Akai, ada Ruby, dan bahkan ada Chow kalau memang mau menjadi prioritas Oh dari Onyx. berarti dia butuh damage. Dia butuh damage sebenarnya. Esme? Esmeralda? Oh, Gushit. Wow, Oh. gasnya lah damage-nya. Akainya, Iya. Akai XP gak sih Om? Akainya XP gak sih? flag. Kan, Mati. Akai bisa romer, bisa romer. Kalau aku lebih prefer Akai Romer. Romer. Karena dia bakal rotasi, dia bakal bisa lebih nangkap ke arah Fanny-nya kemana gitu loh arahnya. Soalnya ada Ruby juga. Tapi nggak masalah kalau Ruby juga jadi Romer gitu. Ya Ruby, kalau menurut aku lebih enak Ruby-nya karena dia akan bisa mirroring Fanny. Kemanapun Fanny pergi bisa ditempelin. Tapi kalau Akai, jujur agak susah dia nangkep apalagi belum level 4. Sementara ada Atlas. Tidak ada Digi. Ambil dan tidak ada Digi betul. That's right. Satu lagi, marksman kah? Atau
Let's see Popo and Kupa. Oke. Ini akan menjadi lawan dari Patrick sendiri di sisi gold lane-nya. Jadi kayaknya ini Patricknya harus di babysit tuh. Harusnya gitu sih, Kalau dia enggak ini ditempelin bakal kan. sulit banget sih. Masalahnya, kita belum tahu nih roamernya siapa gitu kan. Bisa jadi Ruby, bisa jadi Akai. Atau Akainya yang masih jungler, mid lanernya nih Gusion. Gas, nah ini Lah. dia nih. Makanya kalau Onyx udah Flex ngedraft banget nih, ya, flex dia banget. flexnya tuh banyak banget. Ini kedua tim yang fleksibilitasnya tinggi banget. Dan cewek tentunya sebagai first team winner kita juga di sisi gold laner. Kita tahu seberapa kuat potensi dari pemain ini. Dan Esmeralda tentunya yang akan menjadi sosok roamer atau ini kayaknya, wah Ya, ini Goshen mid XP nih. sih. Gasian mid, oke. Gusion mid Gusion ya. mid Karena ya. aku ngeliat catatan juga bahwa dari Akai itu belum pernah ada di romer dengan XP buat Onyx Ya kebanyakan di jungle ya. di jungle ya, Kairi dipakai Kairi. dipakai. Oke, kita sudah melihat dari ke-10 hero yang sudah di-pick untuk di game yang pertama. Dan seberapa fleksibilitas banget ini dari kedua belah timnya Aura dan juga Onyx. Mereka bahkan membuktikan, ini kedua tim yang mereka cukup yakin dari segi draftnya. Ya kan, bahkan Gasin yang tadinya kita awal mungkin bakal di posisi jungler, ternyata masih bisa dipegang sama seorang Keyboy. Ya, atau jangan-jangan Kairi yang jadi mid, Sansnya masuk ke Oh, jungler. Pertukaran role kan tiba-tiba Kabukinya tuker juga dari Onyx gitu Oh, kan. mereka berarti menyesuaikan ya, menyesuaikan juga ya. Iya ada Bung Kornet, halo Bung Halo. Kornet selamat datang. Waduh kangen ya sama Bung Kornet ya. Dan yang pastinya kita akan langsung saja masuk ke dalam game yang pertama antara Aura Fire dan juga Onyx Esports. Mari kita berikan sorak-sorai, silakan ini dia MPL Arena. Wow, siapa yang mengambil poin pertama? Dan apakah akan ada match start? Karena kemarin 33 menit ya, Terlama. terlama. Ada yang terlama Match juga. terlama. Ya, dan benar memang Kairi sebagai jungler dengan Akainya, sedangkan Sans dengan Gusion yang Oke. akan bermain sebagai mid laner. Yang jadi masalah nih Om ya. Mhm. Sans ini kan mantan jungler nih. Ah, Itu Gasian sih kayak udah makanan sehari-hari Om. Yes. Jadi dia ditaruh di mid lane pun menurut aku kayak performanya tetap dahsyat sih. Wow, dari dan Sans ya. dia juga bawa Petrify ya, jadi benar-benar mengincar. Begitu Daggernya connect Petrify, basic attack hilang satu. Iya ya, dan ini lumayan mengganggu juga ke arah Fanny nanti mungkin kan kalau memang darurat banget gitu. Patricknya bisa loh dipakai untuk nge-stopin Fanny dan ini menjadi satu-satunya player Gasian di MPL ID S10 dengan game ini. Total sudah 2 kali Gasian di pick. lihat Kabuki begitu seram mengejar ke arah seorang Keyboy. Namun ternyata Keyboy masih bisa mundur, masih bisa ditahan, masih bisa di-cover oleh Sans kali ini. Sama-sama ngebuang flicker sih tapi ya. Itu harus dibuang sih flickernya atau enggak pasti Keyboy bakal tumbang. Mungkin bisa menjadi first blood di tangan seorang Kabuki. Cuman kalau melihat dengan hero-hero yang udah diamankan sama Onyx ya harusnya di Turtle dia lumayan strong karena dia punya burst damage yang cukup harusnya dari Gasian dan adanya Akai itu menjadi poin yang penting banget untuk secure di area retribution ya. Ya, menurutku untuk poin pertama ya dari Turtle ini, dari tim Aura Fire Atlas mereka Godiva harus cepat untuk dapetin level keempat dulu. Wah, aduh. Tapi melihat Hike akhirnya bermain di gold lane ini sudah lama Udah ya. lama ya. Mungkin Nggak ngeliat. dipancing juga untuk Onyx Esports. Oke, kita biarin aja nih hanya main di gold. Bisa Iya. jadi ya kan. Bisa jadi. Memang Tapi ini lebih membuat nyaman Kabukinya sih dengan Fanny-nya juga. Dan Hai tentunya ini kan salah satu hero yang sebenarnya dia bisa open map juga dengan trap-trap yang dia taruh. Jadi lebih aman. Dan Iya. yang pastinya kita juga melihat dari pemain-pemain Onyx Kairi, dia sudah langsung melakukan secure ke area turtle yang pertama. Sementara Godiva agak sedikit datang terlambat, namun Facehager sudah memberikan informasi ternyata Sans yang berhasil untuk mendapatkan first blood, namun ternyata ada heavy spin dari seorang Kairi dan tidak mau terlalu overextend. Onyx Esports mereka cukup dengan 2 kill di area turtle-nya. Iya, agak sedikit telat jadinya ya. Karena soalnya dari Kabuki dia harus ngambil buff dulu. Purple buff-nya tuh habis di momen ketika turtle-nya spawn. So ya, kalau nggak ada purple buff malah beresiko sekali dan akhirnya Aura telat datang di turtle sehingga turtle-nya masih bisa diamankan oleh Onyx. Ya, Iya. dan juga dengan kemenangan 100% masih untuk Akai. Dan di sini masih dengan objektif dari Onyx Esports yang berjalan dengan semestinya. Yap, dan bahkan kita akan melihat dari Keyboy. Yang ini memang sebenarnya masih agak slow tempo ya dari kedua belah pemain. Bahkan Onyx ngedapetin 2 kill-nya itu di area turtle-nya. Memang nggak mau terlalu mencari timpa dengan Aura Fire, malah masih menunggu Aura Fire yang untuk menyamperin ke arah Onyx Esports sendiri. Karena dari segi objektif, Kairi tentunya pasti akan lebih dimenangkan. Tapi kali ini dari pergerakan Godiva di area atas, Keyboy sudah mulai terlihat di area rumputan.
Dan belum ada penculikan ke arah seorang cewek di sini. Ya, tapi biasanya kalau dari Popol ya, ada tim yang pakai Popol, objektifnya itu harusnya lebih kenceng. Dan ini dia, talent prediction by Axe. Dua suara untuk Aura Fire, sementara Onyx ini masih memegang suara-suara daripada caster ya, cukup dominan dari para caster sendiri. Sementara kita melihat ini memang sebenarnya kenapa aku lebih ke arah Onyx. Entah kenapa aku lebih serem dengan melihat counter yang dibawakan sama Onyx sendiri. Fanny yang bisa dijepit dengan Kairi, Keyboy juga bisa menarik di sini. Ceweknya bakal free total di area belakangnya. Sans yang bakal maju ke area depan tentunya, sementara Boots ini yang bakal melakukan perpotongan. Iya harusnya memang gitu, tapi Fataling ternyata dibanting, ternyata 1 kill bisa diamankan di sisi lain cewek. Coba dikejar kali dengan skill table-nya. Diobrak-abrik, double kill Israel. Double kill Israel diamankan, tapi kali ini Kairi sudah mencium-cium ada baunya bahaya. Ternyata Face Revive connect karena seorang Facehugger dan tumbang Facehugger di tangan seorang Sans. Boots mencoba untuk maju kali ini dengan Falling Star Moon yang connect, namun ternyata Kabuki masih bisa mundur dengan steel cable-nya. Masih aman sih, masih aman. Sebenarnya gak overcommit kayaknya kalau untuk inisiasi barusan. Ya, itu masih lancar-lancar saja buat Dolden. Karena ada pertukaran yang dilakukan juga. Cuman, poin plus untuk Onyx Esports adalah mereka mendapatkan objektif setelah mereka mendapatkan poin kill. Benar-benar, apalagi nih, ini satu kerugian untuk Aura menurut aku adalah popolnya kurang maksimal. Biasanya ketika ada tim yang menggunakan popol, itu objektifnya tuh udah dirontokin sebelum menit 5. Bahkan kita melihat kali ini Ghost Shield di bagian top lane belum hancur. Masih ada sedikit walaupun udah sempat dikikis. Jadi menurut aku ini kerugiannya malah untuk Aura karena goldnya juga udah kelihatan nih perbandingannya. Walaupun belum sampai ke angka 1000 lah ya. Wow, oke. Dan dari emblemnya juga Demon Slayer yang dipakai oleh Kabuki. Jadi benar untuk memainkan dulu. Farming di jungle dengan cukup cepat dengan adanya battle spell cooldown dan juga damage to monster. Dan dia berhadapan dengan Akai tadi. Untuk berhadapan dengan Akai, Akai-nya adalah hero yang sangat sulit untuk diganggu ketika menginjak level 4. Satu buah heavy spin bisa membuat positioning dari Fanny-nya ini bakal kemana-mana. Oke, tapi kali ini sudah mulai ngerusuh sepertinya pemain-pemain dari Onyx Esports masuk ke area dari purple buff-nya. Masih bisa ditahan, Godiva berada di garda depan, tapi ternyata Kairi habis pindah connect dan Hai tumbang kali ini. Sementara masih mau lebih, dan bakal coba di cover kali ini dari pemain-pemain Aura. Sementara Keyboy masih bisa bertahan, masih bisa mundur, konsel dibuka, dan tidak akan ada fight yang terlalu overextend dari kedua belah tim. Tapi ternyata Kabuki masih mau lebih setekan, dan itu dia Keyboy berhasil ditumbangkan. Ya, dan sebenarnya hype yang tadi sempat ditumbangkan di arah Purple Buff sebenarnya menurut aku masih worth ya. Karena akhirnya Purple Buff itu bisa diambil sama Kabuki. Yang kita tahu nih, Fanny kalau nggak pakai Purple Buff tuh agak sulit ya. Dan ketika Purple Buff-nya udah ada, punishment langsung mengarah ke arah Keyboy dan Fatal. Oke, Fataling yang nggak berhasil connect kali ini Sans yang bakal menjadi target. Dan ternyata Kabuki yang mencoba mengejar dan tidak bisa mendapatkannya. Oh, tapi Keyboy masih menahan setidaknya ya, biar Sunset tidak tumbang. Tapi ternyata memotong dari area belakang, Faisal punya connect. Faisal tumbang kali ini, sementara Godiva harus mundur, angkat kaki terlebih dahulu dari seorang Godiva dan tidak mau menjadi korban kedua. Setelah tiba-tiba ada Boots yang datang, cukup mengejutkan. Tapi cewek kali ini bakal mencoba sekarang sendirian, begitu saja katrot dari Kabuki. Boots mencoba untuk menahan, namun ternyata sebuah damage yang masuk ke arah seorang cewek. Keyboy. Oh, tiba-tiba, hai. Solo kill. Solo kill. Oke. Oh. Dan ya glowing room ternyata Om ya. Ya, Genius sudah selesai glowing item kedua. Ini buat Sun. Dia Oke. kaya banget. Namun kali ini di mid lane ternyata ada defense yang coba dilakukan. Berhasil mendapatkan satu target Boots yang harus tumbang. Kali ini Purple Buff-nya coba untuk diinvasi oleh Onyx Esports. Iya, dan kalian juga bisa invasi diskon dari Grab 90%. Kairi ngebuka dengan satu buah heavy spin, kali ini mundur terlebih dahulu. Setidaknya ini purple masih bisa diamankan. Oke, tapi kali ini masih mau memaksakan team fight-nya. Cukup ramai Godiva datang mencoba untuk membackup item Kupa dari seorang Hai. Kali ini Facehugger mencoba untuk membantu, tapi Sans datang dari area belakang. Dagger-nya connect dan tumbang kali ini. Facehugger di area mid lane-nya. Kabuki mulai datang kali ini dengan steel cable, namun ternyata tidak akan terlalu memaksakan team fight. Karena Keyboy sudah terlihat di area rembutan. Cewek menginjak satu buah trap dari Popol Kupa. Tidak punya Purple Buff sih. Ini yang yang menjadi alasan dari Kabuki juga nggak terlalu maju. Dan kali ini ada ini ya, new axe effect kayaknya buat kedua tim. Karena sama-sama serem mainnya. The better you smell, the better you play. Kelihatan kerat dari kedua belah tim. Bahkan meskipun perbedaan network sekarang dipegang sama Onyx Esports, tapi kelihatan juga gimana caranya Aura Fire untuk menahan, melakukan defensif yang begitu kuat. Ini yang cukup menyeramkan adalah Sans-nya sebenarnya. Iya. Dia belum tumbang sama sekali, 6-0-0.
dan dia level 10 di sini. Perbedaan level terlihat begitu signifikan. Dari Aura Fire tertinggal sekitar 2 level. Dan ini bahaya dari Aura Fire. Mereka butuh momentum yang benar-benar bisa diciptakan sama Godiva dengan satu ball Fataling. Ya, semua tergantung dari stance ya kan. Dimana kita jarang sekali melihat Facehugger harus ter-pick off cukup banyak di early game. Biasa di 0-1, 0-2, tapi sekarang dengan menunjukkan dengan 1-4 ini berarti ada lubang di Aura Fire yang bisa ditembus oleh Suns. Iya, sementara Kairi masih memberikan pressure tapi awas. Kalau dicicil sama satu buah Magic Gloom, ini Angry Gloom dari Facehugger tuh lumayan berasa sih. Dan Boots lagi-lagi membawakan playstyle masih sama, tapi kali ini rame banget. Lihat Kairi habis punya connect. Karena seorang Kabuki kejepitan tumbang kali ini. Sementara Suns cukup free di area backline-nya. Dan dari seorang Boots mencoba untuk menahan Facehugger. Masih bisa mundur. 2 pemain kali ini, 1 maksudnya Kabuki. Terjepit tadi dengan area yang cukup sempit ya. Nyaris saja Rainernya tadi kena, namun kali ini Lord yang terbuka beserta dengan tadi objektif yang ada di mid lane sudah diamankan oleh Onyx Esports. Kali ini kendali dipegang sepenuhnya oleh Onyx. Kira-kira Om, apa yang harus dilakukan Aura Om kalau di momen kayak gini? Ya, Aura mereka harus sedikit bersabar, menunggu untuk umpan tarik dari Godiva. Fatalingnya yang harus bisa dimaksimalkan juga. Dan jangan terlalu mengkontes di area dari Purple Buff. Karena Purple Buff ini berulang kali, Onyx Esports ada di sana. Ada spawn, mereka langsung bersiap-siap juga. Dan kalau memang mau kontes, seharusnya adalah dengan item yang mungkin mirip-mirip lah ya. Tapi sekarang dengan bedanya gold seperti ini, Aura Fire mereka harus bisa ke defense dulu. Oke, dan di area bawah sepertinya akan terjadi Kabuki. kesulitan dan Kabuki. Ini yang kita tahu, Fanny ketika sendirian dengan strategi split push memang sebenarnya efektif. Tapi risikonya itu bisa terculik, apalagi ngebawa Ruby. Unoffended yang bisa narik, dan bahkan tidak ada Purify ya, Lin. Di tangan Benar-benar. Aura Fire. Nggak ada purifier. Ini sebenarnya ya Atlas dari Godiva. Kalau memang dia dapetin momen yang bagus banget, mungkin Itu Aura yang aku bisa bilang. balikin keadaan. Karena memang purify-nya hanya ada 1 untuk Onyx Esports. Itu momentumnya harus pas banget. Tapi kali ini Lord sudah mulai digiring oleh Boots di area atasnya. Dan sementara lini bawah dan juga tengah ini bakal disamakan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara oke, Stars Dagger-nya udah connect tuh kayaknya. Namun sepertinya tidak mau terlalu effective extend ke arah seorang Kabuki. Dan sementara Lord di area atas bakal coba ditahan terlebih dahulu. Sudah mulai maju. Dan Kairi kali menjadi garda Polystar terdepannya. mana? Polystar mulai dibuka begitu saja. Tapi ternyata Kairi berlebih berfokus terhadap objektif. Dan Lordnya tentunya masih bisa ditemukan dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kita udah pernah ngelihat momen ini kemarin. 3 kali defensif dilakukan tapi Suns mulai Petrify. melihat di area bawah ada Petrify. Tapi ternyata terplay. Oh my god. Kairi di sini meskipun tidak bisa untuk membackup Suns, tapi Suns bisa ditinggal sendirian. Kita tahu Gaston ini seberapa kuatnya dan Kabuki ini bakal menjadi harga yang cukup mahal karena Aura Fire. Mereka bisa aja kehilangan inhibitor turretnya sekarang. Oke, solo karir ternyata ya masih bisa tadi untuk bertahan bahkan mendapatkan 1 kill. Karena Petrify, Wow. oh Emo Bandit nice banget kali ini Facehugger tumbang. Dan bahkan Double lihat kill. Godiva pun hilang begitu saja. Boots mulai maju kali ini bahkan Polistar mau dibuka. Fluffy bakal coba Base-nya. dipukul mundur. Satu turun masuk ke area base-nya. Dan Onyx Esports mereka berfokus untuk menumbangkan turret dari Aura Fire. Dan ini dia 1-0 untuk Onyx. Wow, Onyx dengan dominasinya yang sangat-sangat kuat dari early sampai ke mid game tidak pernah berhenti. Bahkan Aura yang tadi sempat dengan hero momentumnya ingin melakukan momen comeback, sayangnya tidak pernah berhasil dan akhirnya 1-0 untuk Onyx Esports. Susah sih menurut aku, kayak kita udah ngelihat ada Akai, ada Ruby ya kan. Ini 2 locker yang bisa nyolong ke arah Kabuki yang suka split push sendirian. Ini game kira-kira karena Fanny-nya udah jarang dipakai gak sih Om? Lebih ke arah dari Godiva gak sih? Gak dapetin Iya, momen sama sekali. Godufanya nggak dapetin Jujur ya, momen. aku udah terlalu melihat adanya kehadiran Atlas tadi. Ah, Atau terpisah di tempat yang lain, dia tumbang. Karena dari segi tim play-nya, Onyx Esports mereka matang banget. Ada Purple, gas 4 orang, 5 orang datang ke sana. cuman aku ngerasa presence dari Popol itu tuh minim banget Om. Yes, Itu juga sih. yang paling banyak disorot tadi pasti Fanny. Ya. Dan Fanny tadi udah bagus banget dari Kabuki menurutku ya. Heeh. Dia bisa crossing, dapetin point kill, kembali ke belakang. Cuman memang ini dia, berhadapan dengan Akai yang tiba-tiba memang oke lah, Steel Cable bisa menggores sekali.